Halo bos, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, di video kali ini saya mau ngejawab ada beberapa pertanyaan ya di kolom komen. Ya kalau diambil garis besarnya itu pertanyaannya begini. Kalau misalnya saya mau kerja ke Jepang tapi nggak punya basic di bidang pertanian, apakah bisa kerja di pertanian Jepang kayak gitu? Oke, jawaban dari saya adalah bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini nggak punya basic sama sekali nih di Indonesia tentang pertanian, tapi berminat atau pengen banget kerja ke Jepang di bidang pertanian, oke nggak apa-apa, daftar aja ya. Nanti kan pada saat proses daftar itu ada seleksi ya, baik seleksi fisik, tes tertulis, maupun nanti ada interview. Oh ya, tunggu dulu sebentar. Mana ya? Oke, nah misalnya kita ini nggak punya basic nih tentang pertanian, tapi ternyata kita masih tetap ngotot ya, pengen kerja di bidang pertanian. Nggak apa-apa, ikutin aja. Karena persyaratannya pun tetap sama aja ya, yang punya basic maupun yang nggak punya basic. Hanya saja keunggulannya kalau yang punya basic pertanian itu lebih kayak, oh dia lebih mengenal tentang tanaman gitu kan. Oh kayak mungkin dia lebih mengenal tentang pupuk gitu kan. Tapi pada saat nanti kita kerja di Jepang, di pertanian Jepang, semuanya tetap nanti harus belajar lagi semuanya, baik yang punya basic maupun yang nggak punya basic tetap belajar sama-sama lagi. Karena ya di Indonesia dengan di Jepang kan berbeda ya pertaniannya, jadi ya tetap harus belajar lagi gitu kan. Dan untuk persyaratannya sendiri, yang punya basic dan nggak punya basic tetap sama aja ya. Di antaranya persyaratannya yaitu ini pada umumnya ya, pria, terus berusia 19 sampai 29 tahun, kemudian pendidikan minimal adalah SMK. Pendidikan adalah minimal SMA sederajat, SMK bisa, STM bisa, terus dari madrasah bisa, pelayaran juga bisa, bahkan pelayaran juga bisa ya. Kemudian tidak bertindik dan tidak bertato, itu ya adalah tanda kutip ya, mungkin itu ada kebijakan-kebijakan penyalur tersendiri ya. Mungkin yang kalau bertindik itu kayaknya nggak boleh, kalau yang bertato mungkin masih bisa disembunyikan ya. Tapi satu, kalau yang bertato itu kadang-kadang ya bisa jadi pertimbangan juga. Karena apa, pada saat kita proses daftar itu nanti kita ada foto telanjang, bukan telanjang sih, kita misalnya laki-laki nih, kita cuma foto pakai celana dalam aja, jadi nanti kita difoto gitu kayak video porno ya. Kayak foto-foto porno gitu, difoto muka, badan, terus kan belakang kaki ini ya ada parises atau enggak gitu kan, terus dari depan, terus dari belakang itu full body juga ada ya difoto. Jadi mungkin di situ ya tanda kutipnya kalau tato ini ya. Kemudian tidak cacat fisik. Nah mungkin kalau kayak teman-teman yang mungkin pernah tabrakan, terus tabrakan kendaraan ya, maupun sepeda motor apa sepeda ontel misalnya tabrakan terus patah kakinya atau tangannya patah, itu cenderung agak rumit ya kalau mau ikut proses magang ke Jepang ya, mau di bidang pertanian, konstruksi maupun lain-lain. Kalau agak cacat fisik agak susah ya. Kemudian apalagi ya, kemudian sehat jasmani dan sehat rohani. Nah ini jelas sekali ya, kalau sehat jasmani maupun sehat rohani ini wajib banget. Karena kalau misalnya orang gila ya nggak mungkin lah ya bisa ikut ya. Mungkin juga bisa ikut tapi ya nggak diterima lah ya, nggak dibolehin ya. Oke. Dan kemudian tinggi badan serta berat badan itu ideal ya. Kalau laki-laki 165 dengan berat badan yang ideal. Kalau 165 itu kira-kira idealnya berapa ya? 50 kiloan mungkin ya. Nah, sekitar segitulah pokoknya. Terus oh ya, ada sedikit juga nih tentang penyakit. Tentang penyakit bawaan, misalnya kayak TBC, diabetes, atau HIV. Nah itu salah penyakit-penyakit yang nggak bisa ditoleransi ya. Misalnya teman-teman ada yang mengidap beberapa penyakit itu, otomatis ya agak sulit ya. Agak sulit ya untuk ikut magang ke Jepang. Terus yang terbaru nih, kalau ada teman-teman yang mengidap satu penyakit ini otomatis pasti nggak boleh nih, corona. Itu nggak boleh, pasti nggak boleh kayak gitu ya. Nah jadi seperti itu ya penjelasan dari saya.
Untuk teman-teman yang nggak punya basic juga tetap bisa ikut magang di pertanian Jepang. Kalau misalnya kalian nggak punya basic, kan nanti kalian bisa diajarin tuh pada saat misalnya setelah segala prosesnya kan di lembaganya itu kita udah selesai, terus kemudian kita berhasil gitu ya, diterima dan dapat job. Kita kan nanti kan ada kayak diklat gitu ya, pendidikan selama 3 bulan kah ya, kalau yang sudah diterima itu 3 bulan. Di situ nanti diajarin tentang bahasa, kemudian tentang kalau misalnya yang di bagian pertanian itu ada dikasih juga tentang kotoba. Apa sih kotoba itu? Tentang nama-nama ya, nama-nama benda, nama-nama apalah itu ya, kotoba ya. Nah, mungkin teman-teman yang sering ikut tes Kensu pasti tahu ya, kotoba ya, bahasa Jepangnya, misalnya nama-nama gitu kan. Itu nanti dikasih tahu seperti nama sayuran, nama peralatan, nama pekerjaan, itu nanti diajarin semuanya. Yang terpenting itu adalah semangat kita, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak punya basic tapi semangat kita wah powerful banget gitu kan, semangat kita jos gitu kan, semangat kita wah membara gitu, itu sangat disukai sekali sama orang Jepang. Bahkan ini sedikit cerita ya, senpai saya, senior saya yang kemarin sekitar akhir bulan 3 awal bulan 4-an, akhir bulan 3 dia pulang, itu dia nggak punya basic pertanian sama sekali, dua-duanya senpai saya ya. Dan mereka itu dari SMA biasa, bukan dari SMK gitu ya. Tapi mereka di sini kerjanya luar biasa banget. Bahkan ada salah satu senpai saya yang bahasanya jos banget, terus kerjaannya menurut saya bagus ya. Udah bahasanya bagus, terus kerjanya bagus. Auto disayang lah sama bos ya. Kayak gitu. Yang penting kita tuh semangat ya. Kerjanya semangat, terus bahasanya, misalnya teman-teman yang nggak punya basic nih, yang punya basic maupun yang nggak punya basic ya, bahasa itu sangat penting ya. Kalau misalnya bahasa nggak bisa, gimana kita mau melakukan pekerjaan di sini ya. Itu juga adalah salah satu banyak ya pertanyaan di kolom komen video saya ya, tentang bang kalau misalnya nggak bisa, bahasanya kurang bagaimana ya. Saya ada yang membalas tentang bahasa ini ya, ini harus bisa karena ini pokok ini gitu, untuk kita juga untuk kerja. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa bakalan susah nantinya kayak gitu kan. Nanti disuruh A kita ngelakukan B, apa yang akan terjadi? Bisa dimarah kan sama juragannya, bisa dimarah sama bosnya kayak gitu. Dan di Jepang ini nggak sedikit ya, ada juga yang dari pelayaran ya. Kebetulan saya kan dari Kalimantan Barat, terus lembaga penyalur saya itu ada melakukan kayak sosialisasi gitu ya ke sekolah perikanan ya, perikanan dan pelayaran di daerah Kalimantan Barat situ. Dan itu peminatnya banyak banget. Bahkan ini mereka itu yang dari perikanan itu setiap tahunnya ada berapa puluh gitu yang ikut ya dari perikanan. Dan sekitar saya juga nih, tetangga-tetangga juga banyak kok yang dari perikanan kayak gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, mau dari madrasah aliyah kah, mau dari STM kah, mau dari pertanian ya. Jelas ya kalau pertanian malah udah ada basic sedikit ya. Kayak gitu. Ya, pokoknya kita di sini harus semangat aja. Kayak gitu. Nah, ini di belakang saya ini nih sedikit ngasih tahu. Di belakang saya ini yang saya masukkan di video yang tentang modern rice planting system in Japan. Nah, itu saya ngambil videonya di sini. Nah, kebetulan ini niat banget, jadi bikin konten ini niat banget. Karena ada juga kan pertanyaan kan ya, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan ya, ada yang perlu ya untuk konten ini, untuk video ini. Jadi kalau kalian mau berangkat ke Jepang, kerja ke Jepang, misalkan teman-teman ini mau cari batu loncatan ya, ibarat kata boleh dibilang pengen ngerubah nasib ya, itu bisa saja. Yang penting kita semangat luar dalam ya. Nah, itu kalau misalnya kita udah kerja juga harus semangat kayak gitu. Ya bolehlah males gitu sedikit, boleh lah. Ya namanya kita manusia ya, kadang ada jenuhnya kan. Pas kita kerja jarang libur, badan capek, badan perlu istirahat, kadang jenuh ya, wajar ya. Tapi pada saat malam kita istirahat, besok pagi harus jos lagi gitu, kerja lagi. Kayak gitu teman-teman. Oke lah ya,
Saya cukupkan video singkat ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, ataupun yang berminat ingin kerja ke Jepang, ataupun yang mau cari batu loncatan untuk kerja ke Jepang di bidang pertanian. Ya boleh ya, kalian coba aja. Ikhtiar itu penting ya, doa dan ikhtiar itu penting banget. Ya apapun hasilnya kita akan terima ya. Mungkin itu sudah diatur sama Tuhan kan. Oh ya, teman saya tuh nyoba sekali, 2 kali gagal terus dia tes. Tapi tes yang berapa kali, keterima juga dia kan. Alhamdulillah ya. Pokoknya doa dan ikhtiarnya dikencengin ya. Dan pesan saya, kalau untuk yang di pertanian, fisiknya harus kuat. Oke. Sampai situ aja dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ceramah aja ya. Bye-bye.